Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Selamat datang di channel Nur Fadli Hermawan. Pada kali ini kita akan membahas konsep yang sangat penting dalam Islam, yaitu as-sam'iyat dalam kajian ilmu tauhid. As-sam'iyat berasal dari kata sami', yang berarti adalah mendengar. Dalam konteks keagamaan, ia merujuk pada hal-hal gaib yang tidak dapat dijangkau oleh akal atau panca indera kita, melainkan hanya dapat dipahami melalui wahyu Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita akan menjelajahi berbagai aspek gaib ini, mulai dari keyakinan terhadap malaikat, kitab suci, hingga qada dan qadar. Penting untuk memahami as-sam'iyat karena ia bukan hanya dasar keimanan kita, tetapi juga memberikan ketenangan jiwa dan pedoman hidup. Dalam perjalanan kita hari ini, kita juga akan membahas tentang peran malaikat, sifat-sifat kitab suci, serta pengertian qada dan qadar. Jadi, siapkan diri kalian untuk mendalami konsep-konsep mendalam ini dan temukan bagaimana semua ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Ayo kita mulai perjalanan spiritual ini bersama-sama. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa as-sam'iyat berasal dari kata sami' yang berarti mendengar. Dalam konteks ini, as-sam'iyat merujuk pada hal-hal gaib yang tidak dapat diketahui melalui akal ataupun panca indera, melainkan hanya dapat diketahui melalui wahyu Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hal ini mencakup keyakinan terhadap berbagai aspek gaib seperti malaikat, kitab suci, hari kiamat, dan juga qada dan qadar Allah. Pentingnya memahami as-sam'iyat bahwa as-sam'iyat adalah bagian penting dari akidah Islam. Ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya berdasarkan bukti fisik, tetapi juga kepercayaan kepada yang tak terlihat. Mempercayai hal-hal gaib dapat memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa karena seseorang merasa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segala sesuatu. Adapun dengan memahami aspek-aspek gaib ini, seorang muslim dapat lebih mudah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang pertama yaitu malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Mereka memiliki berbagai tugas dan fungsi dalam kehidupan manusia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang malaikat dan perannya. Karakteristik malaikat yaitu pertama, tidak terlihat. Malaikat tidak dapat dilihat oleh manusia kecuali dengan izin Allah. Hal ini menjadikan mereka sebagai makhluk yang gaib. Yang kedua yaitu taat kepada Allah. Malaikat tidak memiliki kehendak bebas dan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mempunyai tugas khusus. Setiap malaikat memiliki tugas yang ditentukan, seperti mengatur rizki dan menjaga manusia dan juga yang lain-lain. Malaikat-malaikat yang wajib diimani dan juga diketahui oleh umat muslim diantaranya adalah yang pertama yaitu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi. Dalam konteks Nabi Muhammad, Jibril menyampaikan Al-Quran. Yang kedua yaitu malaikat Mikail, bertanggung jawab dalam pengaturan rizki termasuk hujan dan juga pertanian. Yang ketiga yaitu malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa setiap makhluk ketika tiba saatnya. Tugas ini sangat penting dalam konteks kehidupan dan kematian. Yang keempat yaitu malaikat Raqib dan Atid, yaitu mencatat amal baik perbuatan manusia maupun buruk. Ini menjadi catatan penting dalam hari pembalasan. Yang kelima yaitu Munkar dan Nakir, dua malaikat yang bertanya kepada setiap jiwa di alam kubur tentang iman dan amalnya. Ini adalah ujian pertama setelah kematian. Yang selanjutnya yaitu malaikat Malik, yaitu penjaga neraka yang memastikan bahwa setiap penghuni neraka menerima hukuman yang sepatutnya. Yang terakhir yaitu malaikat Ridwan yang bertugas yaitu menjaga surga, yang menyambut dan menjaga orang-orang yang beriman. Malaikat berperan dalam kehidupan kita meskipun kita tidak dapat melihat mereka. Mereka mengawasi tindakan kita, mendorong kita untuk berbuat baik dan melindungi kita dari keburukan. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa malaikat hadir saat kita berkumpul untuk beribadah atau saat kita membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu kitab suci.
Kitab suci adalah wahyu Allah yang diturunkan sebagai petunjuk hidup. Dalam Islam terdapat beberapa kitab suci yang diakui, tetapi Al-Quran adalah kitab terakhir dan terpenting. Berikut adalah penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, berisi hukum dan petunjuk bagi Bani Israel. Taurat mengatur berbagai aspek kehidupan dan etika. Yang kedua, yaitu kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, berisi ajaran kasih sayang dan penebusan dosa. Injil menekankan pentingnya iman dan amal baik. Adapun Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, berisi pujian dan syukur kepada Allah. Ini mengandung banyak puisi dan lirik yang menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Adapun Al-Quran adalah sumber hukum dan petunjuk, dan juga kitab terakhir yang mengandung segala petunjuk kehidupan bagi manusia. Ini mencakup aspek akidah, ibadah, etika, dan hukum. Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah dan tidak mengalami perubahan. Setiap muslim diwajibkan untuk membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkannya. Membaca Al-Quran secara rutin dapat memperkuat iman, memberikan petunjuk hidup, dan menjadi sumber ketenangan jiwa. Yang ketiga, yaitu qadha dan qadar. Qadha dan qadar adalah dua konsep yang sangat penting dalam pemahaman takdir dalam Islam. Memahami dua aspek ini membantu kita untuk bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi segala peristiwa dalam hidup. Qadha adalah merujuk pada segala ketetapan Allah yang telah ditentukan. Ini termasuk segala peristiwa yang akan terjadi dalam hidup manusia, baik itu baik ataupun buruk. Adapun qadha adalah hal yang sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah. Manusia tidak memiliki kontrol atas ini, sehingga harus menerima kenyataan yang ada. Adapun qadar adalah ukuran dari segala sesuatu yang Allah ciptakan. Ini mencakup segala hal yang ada di alam semesta, termasuk kehidupan manusia. Meskipun qadar telah ditentukan, manusia tetap diberikan pilihan untuk berusaha dan berdoa. Allah memberi kita kemampuan untuk memilih jalan hidup, tetapi hasil akhirnya tetap dalam ketentuannya. Dengan memahami qadha dan qadar, kita diajarkan untuk berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Tawakal adalah sikap yang mencerminkan keimanan yang kuat. Dalam menghadapi ujian dan cobaan, keyakinan pada qadha dan qadar membantu kita untuk bersabar. Ketika mendapatkan nikmat, kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu jin, setan, dan iblis. Setan adalah makhluk yang diciptakan dari api dan memiliki kebebasan untuk memilih. Dalam konteks ini ada dua kategori setan, jin dan manusia. Jin adalah makhluk yang tidak terlihat, sedangkan setan dari kalangan manusia adalah mereka yang berbuat jahat dan menentang kebenaran. Kita akan mulai yang pertama, yaitu iblis. Iblis adalah salah satu jin yang menolak untuk sujud kepada Adam, yang menyebabkan ia diusir dari surga. Penolakannya merupakan simbol dari kebanggaan dan ketidaktaatan. Iblis berusaha menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Ia menggunakannya berbagai cara, mulai dari menggoda hingga menciptakan keraguan dalam iman manusia. Yang kedua, yaitu setan. Setan seringkali membisikkan pikiran-pikiran negatif kepada manusia, mendorong mereka untuk melakukan dosa dan menjauh dari jalan kebenaran. Setiap muslim harus waspada terhadap bisikan setan dan berusaha untuk memperkuat iman melalui ibadah dan amal baik. Membaca Al-Quran, berdoa, dan menjaga hubungan dengan Allah adalah cara untuk melindungi diri dari mereka semua. Alhamdulillah sahabat, kita telah sampai di akhir episode ini. Semoga pembahasan tentang asam ayat mulai dari malaikat,
kitab suci hingga qada dan qadar dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang akidah kita sebagai umat Islam. Ingatlah, memahami konsep gaib ini bukan hanya memperkuat iman kita, tetapi juga memberi kita ketenangan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Mari kita terus berusaha untuk mendalami ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami sangat menghargai masukan dari kalian dan juga komentar. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.